Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Ulfa. Apa kabar? Waalaikumsalam. Pak Makmur. Selamat sore juga Pak Makmur. Saya alhamdulillah baik Pak Makmur. Sebenarnya agak sedikit batuk nih sih Pak Al- Makmur. Lagi sedikit gak enak badan lah gitu. oh gitu ya. Terima kasih Bu Ulfa udah mau mampir ke tempat kita dan mau ngobrol berbincang sedikit dengan waktu yang sedikit. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas Ibu ya. Gak apa-apa. Tapi Alhamdulillah Bu, Hmm? ya Bu. Terima kasih ya. Berarti Ibu harus banyak minum-minum air ya. Kalau sedikit batuk mah ya. Ya, nggak apa-apa. Karena kan sekarang juga cuaca lagi kayaknya masuk ke musim kemarau ya Pak Makmur ya. Jadi dingin, batuk, pilek kayaknya nih lagi musim nih Pak Makmur. Saya lihat Ibu kelihatannya kurang bersemangat ya. Apakah itu akibat dari kurangnya sehat fit? Apa yang sedang Ibu pikirkan? Ya, karena itu kayak Pak Makmur ya. Tadi juga saya kan lagi sedikit kurang fit. Kemudian sebenarnya Pak Mahmud saya lagi punya masalah nih sedikit. Kira-kira masalahnya apa Bu? Kira-kira siapa tahu saya bisa bantu Ibu. Boleh Ibu bercerita sedikit aja nggak apa-apa. Monggo. Ya, jadi begini Pak Mahmud. Jadi karena saya juga lagi kurang sehat juga ya. Tapi sebenarnya lebih ke ada siswa di kelas saya yang kalau masuk ke kelas tuh nggak semangat gitu loh Pak Mahmud. Jadi bahkan saking nggak semangatnya mungkin ya jarang ngerjain tugas. Nah itu membuat saya tuh merasa sedikit pusing sebenarnya Pak Mahmud untuk menghadapi anak tersebut. Kenapa harus dibuat pusing Bu? Karena kan banyak teman rekan sejawat kita yang lebih senior, atau misalkan kita bisa curhat atau dengan cara lain Ibu bisa menggunakan mindfulness ya kan. Apakah itu sudah pernah dilakukan sama Ibu? Sudah Bapak di awal pembelajaran saya sudah berusaha melakukan kegiatan mindfulness atau kemudian dengan lain juga. Tapi atau misalnya dengan memanggil anak tersebut juga sudah Pak. Oh begitu ya Bu. Berarti semua sudah diupayakan, berarti tinggal menunggu hasil. Apakah memang belum berhasil? Apa seperti apa Bu? Eh, Kalau menurut saya sih mungkin karena unsur anak tersebut itu ya Pak ya begitu Bapak dengan pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin dia tidak suka baca Bapak, jadi buat dia tuh malas mengerjakan tugas-tugasnya dan malas untuk mengikuti pembelajaran saya Bapak. Itu sih kalau menurut saya dari karena apa ya dari rasa mungkin ada rasa tidak suka terhadap pembelajaran saya atau suasananya jadi membuat anak tersebut malas gitu Pak dalam mengerjakan tugas. Oh berarti hal-hal seperti itu memang sering terjadi pada anak-anak kita ya. Pada dasarnya kita sebagai guru, ya kan, sebagai orang tua harus bisa memahami dan merasakan apa yang dia rasakan. Tapi ada Betul. nggak cara lain? Ada nggak cara lain Ibu Ulfa yang sering lakukan sampai anak itu berubah? Eh, Mungkin karena ini berhubungan dengan kegiatan pembelajaran ya Pak Makmur ya. Saya menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi mungkin tuh ya Bapak ya. Misalnya eh,
menggunakan ice breaking juga atau memenuhi dulu kebutuhan peserta didik gitu. Nah ini saya lakukan yang mudah-mudahan ini bisa menarik minat belajar anak tersebut bersama saya atau anak-anak lainnya juga Pak Makmur. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti Ibu udah melakukan beberapa metode dan Ibu udah coba lakukan Ya, dan hasilnya yakin ada perubahan ya Bu ya. Pasti ada ya mudah-mudahan perubahan. ya Pak ya ada perubahan di anak ya Pak ya. Amin. Amin, amin. Anak karena uh, pembelajaran itu proses Bu. Ya, Proses tidak benar Pak. instan ya. Uh, Ya, Berarti alhamdulillah ya Ibu begitu sabar dan bisa mensiasati pembelajaran dengan baik dan menikmati alur cerita dan pembelajaran tersebut. Jadi Ibu bisa memahami sisi satu lain, murid ini seperti ini, murid ini seperti ini. Ibu memang luar biasa hebat. Hebat, terima hebat. kasih Bapak. Karena Saya masih belajar Bapak ini juga. karena karena seorang pendidik itu kan memang salah satunya kayak Bu Ulfa bisa mendeteksi si A, si B, si C gitu kan. Anak kita itu kekurangannya ini, si A kekurangannya si ini kekurangannya misalkan nggak mau baca, oh si ini senangnya baca. Itu memang salah satu seorang guru harus memahami karakter anak satu dengan yang lainnya memang pasti akan berbeda. Begitu Bu Pak ya. Ya, itu Bapak ya. Memang Iya. kalau mengatasi anak untuk di kelas mungkin selain metodenya yang kita variasikan, bisa juga misalkan dengan cara mengetahui kebutuhan belajar murid ataupun mengelompokkan murid berdasarkan dengan kemampuan dasarnya Pak ya. Misalkan kita mengadakan tes diagnostik di awal untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar siswa seperti itu Pak Makmur. Iya, iya, iya. Ya Bu. Kira-kira menurut Ibu kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid tersebut itu apa Bu? Ya sebenarnya tentu saja ini Pak Makmur anak-anak bisa nyaman, kemudian mengikuti pembelajaran saya itu dengan baik Bapak di kelas dia nyaman, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas itu sih kondisi ideal bagi saya gitu ya. Penting anak-anak nyaman lah gitu Pak Makmur ketika berada di kelas saya. Tapi saya dengar cerita Bu Ulfa itu udah menerapkan semua pembelajaran yang baik sesuai dengan harapan anak, sesuai dengan apa menuntun anak ya. Jadi di kurikulum Merdeka kan kita itu menuntun anak ya, anaknya ke arah mana gitu kan. Tapi Ibu Bapak itu saya lihat sudah menerapkan segitiga restitusi ya, terus pengamatan tadi secara validasi ya. Memang sebagai pendidik kita harus terus mencoba oh metode ini salah kita coba lagi gitu kan, apa nih yang kurang kita gali lagi, sepertinya seperti itu ya Bu Ulfa ya atau gimana? Iya Bapak, benar. Kalau metode pembelajaran itu kan memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dari anaknya juga, kemudian dari kebutuhan adanya fasilitas di sekolah ataupun misal dengan materi yang kita sampaikan di kelas gitu Pak Makmur itu sekali. Berarti semua cara Ibu udah lakukan ya kan, yang saya dengar tadi dari awal Ibu udah pernah lakukan, anaknya tetap tidak mau berubah. Apakah memang ada anaknya memang ada kelainan Ibu? Ya mungkin memang anak tersebut belum bisa saja Bapak beradaptasi misalnya ketika kita ganti metode mungkin tidak sesuai dengan anak tersebut balik lagi ya Pak Makmur
saya Ya, sebagai gurunya harus memahami betul karakter anak tersebut agar anak tersebut untuk saya dan nyaman di kelas saya. oh, ya, saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi yang tadi Ibu bicarakan, yang Ibu harapkan murid itu ideal, yang baik, sesuai harapan kita ya. Pada Iya, dasarnya kita sebagai guru harus lebih ekstra sabar ya Bu ya, ekstra sabar dalam benar. mengatasi. Ya, Uh, uh, tapi yakin sih betul. saya kalau lihat sosok Ibu, seorang ibu, yakin bisa memahami hal seperti itu dan bisa menjalaninya dengan baik. Insya Allah Bu, pasti ada Supaya jalan menuju Roma. Iya. iya Bapak, mudah-mudahan ya Pak Mamur ya, saya ini Amin. dapat pemecahan masalah yang saya akan lakukan di kelas nanti ya Pak Mamur. Amin, amin, amin. Semangat terus Bu, Pak, semangat terus. Semangat Pak Mamur, terima Semangat. kasih. Tapi jangan lupa jaga kesehatan, itu penting. Benar Pak Mamur, terima kasih Pak Mamur sudah mengingatkan ya Pak Mamur untuk saya senantiasa ingat untuk menjaga kesehatan. Amin, amin Ibu. Ibu, terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu dan selalu menemukan hal-hal yang baru dan bisa memecahkan hal-hal yang baru dengan tidak sulit. Karena itu kita semua harus pasrah dan berdoa sama Allah ya. Biar Allah mengasih jalan dan petunjuk buat kita semua ke arah pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih sekali lagi Bu Pak. Salam bahagia dan salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas solusinya, atas bantuan Bapak. Saya juga mohon pamit Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.